Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Hari raya adalah salah satu hari besar dan mulia dalam agama Islam. Pada hari raya, biasanya orang-orang Muslim akan bersukacita, berbahagia bersama keluarga, tetangga, dan kerabat mereka. Jika pada hari raya kita berkeliling dari rumah ke rumah orang Muslim, pasti langsung disuguhi makanan-makanan lezat sebagai bentuk kesyukuran dan rasa bahagia mereka. Baik, kali ini ada sebuah kisah yang sangat mengerikan yang terjadi pada hari raya. Malam hari raya biasanya orang-orang akan keliling kampung membawa obor dan menabuh beduk, diiringi takbir yang menggema di setiap kampung. Malam itu, Doni turut membawa obor sambil bercanda dengan teman-temannya. Ketika si Doni bercanda, tiba-tiba Susi muncul dan mengajak Doni menjauh dari teman-teman. Susi adalah pacarnya Doni. Mereka baru pacaran 3 bulan. Malam itu, Susi mengajak Doni ke rumahnya. Doni pun disambut ramah oleh orang tua Susi. Ia disuguhi gulai kambing dan opor telur ayam. Tentu ada lontong dan kerupuk udang juga. Malam itu, Doni dan Susi sangat bahagia. Setelah makan-makan, mereka duduk berdua di depan rumah Susi hingga tengah malam. Canda dan tawa membuat kedua pasangan muda-mudi itu terlihat sangat bahagia. Sebelum pulang, Dodi sempat mencium bibir Susi. Lumayan lama. Mereka saling melepas setelah ada suara langkah kaki terdengar mendekati mereka dari dalam rumah. Ternyata yang keluar adalah ibunya Susi. Doni pun berpamitan pulang kepada Susi dan juga ibunya. Sebelum pulang tadi, Doni sempat berjanji sama Susi untuk bertemu besok pagi. Mereka akan bertemu di pos ronda. Mereka akan jalan bersama ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Singkat cerita, pada besok harinya, Doni bersiap-siap dari rumah. Ia menggunakan sarung dan baju kemeja. Cuma Doni tidak memakai kopiah. Si Susi pun berdandan sangat cantik. Ia menggunakan gamis berwarna putih dan jilbab berwarna pink. Mereka siap bertemu di pos ronda. Susi pun berjalan setelah semua orang di rumahnya sepi. Begitupun Doni. Susi dan Doni tiba di pos ronda bersamaan. Dan ketika itu tidak ada satupun orang yang berlalu lalang di jalan. Ternyata di masjid ada suara iqomat yang menandakan sholat id mau dimulai. Mendengar itu, Doni dan Susi pun mengurungkan niat mereka ke masjid. "Bang, udah iqomat tuh. Kalau ke masjid sekarang pasti bakalan telat," tukas Susi. "Iya Neng, mending kita ke danau yuk. Duduk-duduk pasti seru," sahut Doni. Susi pun mengangguk tanda menyetujui rencana Doni. Kedua sejoli itu pun berjalan bergandengan tangan. Mereka berjalan ke danau sambil bercanda. Kebetulan di kampung mereka ada danau yang lumayan besar. Tempatnya ada di pinggiran desa. Jika berjalan kaki dari pos ronda, kira-kira 5-7 menit baru sampai. Sepanjang perjalanan, Doni dan Susi bercanda. Sesekali Doni memeluk Susi dari belakang. Sesekali mereka juga berciuman bibir sambil berjalan. Hingga sampai di danau, Doni membuka sarungnya. Ia menggunakan celana pendek di dalam. Doni menggelar sarungnya sebagai alas tempat duduk. Susi dan Doni duduk di atas sarung itu. Tak lama kemudian, Susi mendorong Doni hingga terjatuh ke danau. Doni pun tertawa.
Doni sempat berenang dan menyelam beberapa kali. Lalu Doni mengulurkan tangannya kepada Susi untuk membantunya naik dari danau. Ketika Susi sudah berhasil meraih tangan Doni, Doni malah menarik Susi hingga tercebur. Keduanya kini sama-sama basah. Susi pun berenang dan menyelam. Ketika muncul, Susi terlihat begitu cantik. Doni menyiram air ke wajah Susi. Susi pun membalas dengan tawa yang penuh bahagia. Tiba-tiba air siraman Susi mengenai mata Doni. Doni pun kelilipan dan lalu tertawa. Susi pun berusaha berlari sambil tertawa bahagia. Doni pun mengejar Susi di dalam air, hingga Doni berhasil meraih lengan Susi. Mereka pun lalu berpelukan dan berciuman mesra di dalam air. Tak terasa gairah keduanya semakin meningkat. Doni mengajak Susi naik dari danau. Setelah naik, mereka berbaring di atas sarung Doni. Mereka kembali berciuman sangat mesra. Sampai akhirnya mereka pun melakukan hubungan terlarang. Setelah puas, mereka pun berniat menyudahi pergumulan mereka. Namun ketika Doni hendak menarik keluar, tiba-tiba terasa sangat seret, sulit sekali. Kedua pasangan sejoli itu gancet. Sementara matahari sudah mulai naik. Mereka terus berusaha melepaskan, namun tidak bisa juga. Hingga tengah hari mereka sangat kehausan, karena terik matahari membuat mereka kekeringan. Mereka juga takut bagaimana nanti kalau ada orang yang datang lalu menemukan mereka. Mereka sangat ketakutan. Dan karena tidak kuat menahan panas dan haus, dengan sisa-sisa tenaga mereka pun nyebur ke danau. Namun sialnya mereka tidak bisa mengatur posisi. Mereka pun tenggelam sambil berusaha bangkit. Sementara kemaluan mereka masing-masing terasa panas dan sakit. Mereka benar-benar tersiksa. Baru saja mereka berhasil muncul ke permukaan, tiba-tiba ada tangan berwarna hitam menarik mereka masuk ke dalam air. Dan ternyata yang menarik mereka adalah sosok hantu air yang sangat mengerikan. Wujudnya seperti kuntilanak, namun wajahnya hitam dan sangat menjijikkan. Kuku-kukunya panjang dan tajam. Ternyata penghuni danau itu tidak suka kalau mereka melakukan maksiat di danau itu. Mereka pun kehabisan napas dan lalu mati dalam keadaan gancet. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan semoga selamat dunia akhirat.